Pak Ivan, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, Waktu kita cukup terbatas, Pak Ivan, masih ada beberapa pertanyaan. Kita akan coba bahas saham hoki terlebih dahulu Pak Ivan. Kebetulan ada beberapa penanya yang menanyakan saham yang sama ini. Pak Anggiat di Bekasi, hoki sudah beli di 195. Kemudian Bapak Yudi di Bekasi, ini hoki di harga 154. Analisis Anda minggu depan untuk hoki Pak Ivan. baik. Untuk hoki sepertinya masih ada potensi untuk mengalami kenaikan, tetapi dengan catatan bisa melewati level 170 kembali ya, dengan target berikutnya yaitu resisten di 180. Tetapi perlu dicermati jika mulai ada tekanan jual lagi, maka kemungkinan ini fase koreksinya masih belum selesai, di mana jika hoki tertekan ke bawah 155, apalagi kalau ditutup secara harian di bawah 155, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi posisi terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, baik. Hari ini sempat menyentuh ke level 170 Pak Ivan. Iya, sempat menyentuh ke level 170, tetapi ini menjadi resisten yang cukup kuat, kemudian terjadi profit taking dan ditutup di 160. Mas. Jadi perlu dicermati apakah kenaikan hari ini adalah fase awal untuk kenaikan berikutnya, atau kenaikan ini merupakan kenaikan terakhir setelah penguatan yang agresif di hari ini. Artinya nanti kalau misalnya turun ke bawah 155 ya kita mulai kurangi posisi terlebih dahulu untuk kemudian mengangkat peluang lagi ketika koreksi masih berlanjut. Mungkin target berikutnya jika memang ternyata koreksi masih berlanjut ada di level sekitar 140 sampai dengan 145. Ini adalah level support yang terbentuk di sekitar tahun 2020 ya, bottomnya di situ. Baik, selanjutnya kita ke Malang, ada Bapak Victor menanyakan saham Telkom Pak Ivan. Sudah ambil posisi 4250. Penutupan hari ini 4260, melemah di 0,23%. Sudah profit sebenarnya, tapi masih sangat tipis sekali ini. Ya. Bagaimana prospeknya untuk minggu depan Pak Telkom Pak Ivan? Oke, untuk Telkom sebetulnya belakangan ini di awal tahun penguatannya memang relatif kurang agresif seperti itu ya. Tetapi kalau kita melihat ada candle doji setelah hari ini, setelah koreksi kemarin, maka ada potensi untuk hari Senin nanti mengalami rebound kembali untuk menguji level 4.400. Jika menguat melewati 4.400, maka bisa diperhatikan untuk target berikutnya ada resisten cluster Fibonacci di sekitar 4.470. Ini bisa menjadi area untuk mulai melakukan profit taking seperti itu. Baik, tanpa menyebutkan nama dan lokasi, kita ke pertanyaan selanjutnya menanyakan saham Mari Pak. Mahaka Radio Integra Tbk atau dengan kode saham Mari di posisi 400 Pak Ivan. Bagaimana prospeknya untuk 1 minggu ke depan? Hari ini penguatannya cukup signifikan di 7,53%. Analisis Anda untuk Mari yang juga sudah mengalami penguatan signifikan dalam beberapa perdagangan atau pekan terakhir Pak Ivan. Ya, untuk Mari masih ada potensi penguatan. Mengingat hari ini ditutup di angka 400, tidak jauh dari highest-nya, highest level di 406. Artinya masih ada potensi untuk penguatan menguji resisten terdekat itu di 420. Kemudian jika berhasil menembus atau ditutup di atas level tersebut secara harian, maka bisa diperhatikan target berikutnya di 452. Tetapi kalau misalnya ternyata ditutup masih di bawah level 420, seperti itu, ada baiknya untuk mengurangi posisi atau take profit bagi posisi yang sudah untung. Seperti itu. Baik, kita ke Jawa Tengah, ada Ibu Sulis. Terima kasih sudah bergabung bersama kami menanyakan saham MLPL Pak Ivan. Bagaimana prospeknya untuk pekan depan? Sudah ambil posisi atau masuk di level 222 Pak? Baik, untuk MLPL saat ini masih ada potensi penguatan, di mana untuk terdekat resisten ada di kisaran level sekitar 242, seperti itu. Di mana nanti kalau masih bisa ditutup di atas level tersebut, maka target berikutnya ada di terdekat di 260, kemudian di 278 ya. Ini area untuk bisa melakukan profit taking mungkin kalau tren masih berlanjut untuk menguat pekan depan. Oke, kita ke Manado. Ada Ibu Novi mau menanyakan saham Jasa Marga Pak Ivan. Sudah ambil posisi di 3250. Prospek untuk minggu depan Jasa Marga.
Baik, untuk jasa marga sepertinya masih ada potensi tekanan lagi karena kenaikan hari ini masih sangat terbatas, di mana sudah mulai menembus support ya di level 3250, sehingga arahnya sebetulnya masih ada potensi untuk koreksi untuk menguji kembali area support di kisaran 3070 sampai dengan 3100 gitu, sehingga untuk saat ini mungkin baiknya jika ada posisi mungkin masih bisa dikurangi terlebih dahulu untuk mulai menangkap kembali di area support tersebut. Seperti itu. Baik, terakhir dari Pak Bambang Febriamito, Sidoarjo, Jawa Timur, Pak Ivan menanyakan saham MTEK sudah average down berapa kali di harga 1.776. Analisis Anda Pak Ivan, singkat saja Pak. Oke, untuk MTEK ya. 1776 ambil posisi Pak, penutupan hari ini 1755 dan tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 1.700 Pak Ivan. Oke, MTEK untuk resisten terdekat di 1860. Apabila bisa melewati level tersebut, maka masih ada potensi untuk menguat kembali, menguji level resisten di level 2000 ya. Untuk saat ini memang, kalau kita lihat memang koreksinya mulai terlihat melemah, sehingga potensi penguatan cukup besar untuk pekan depan untuk MTK. Baik, Pak Bambang di Sidoarjo, Jawa Timur untuk MTEK. Dan sekaligus pembahasan tadi mengakhiri bersamaan kita, Pak Ivan, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Ivan, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Ya, sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih.